Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Desa Tidak bersama saya Alisa Atika Ferdian sebagai host, dan di sebelah saya ini ada Diah Ayu sebagai tamu di Ngopi kita kali ini. Nah, tema Ngopi kita kali ini adalah menyimbangkan prestasi akademik dan juga organisasi. Nah, kita sapa dulu nih Diah Ayu. Diah Ayu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya alhamdulillah. Gimana perasaannya nih diundang ke acara ngopi ini? Apakah gugup seperti Saya nervous ya, sebenarnya saya nervous karena mengingat tema yang diangkat juga, topik pembicaraan pada sore hari ini gitu ya, berkaitan dengan prestasi akademik dan organisasi tadi ya, sampai di sini. Ya, coba kita bawa santai aja kali ya supaya lebih enak. Ya, kita buat santai aja ya hari ini ya. Saya manggil apa dulu nih? Dia aja nggak apa-apa, Ayu boleh. Saya panggil dia Iya. atau Ayu gitu boleh? Boleh. Bebas ya. Kalau gitu saya panggil Ayu aja ya. Oke, siap. Oke. Jadi Ayu ini adalah anggota dari HIMA, himpunan mahasiswa jurusan Fakultas Hukum ya. Betul. Di Universitas Balikpapan, dan dia sebagai sekretaris di divisi Kajian dan advokasi. Ceritain nggak? Ini mungkin saya perkenalan ulang dulu kali ya, supaya iya, kita iya. lebih akrab kan, karena ada pepatah kan, tak kenal maka kata sayang yang sering kali kita ucap gitu. Jadi harapannya mungkin dengan berkenalan kita bisa lebih dekat dan lebih enak ngobrolnya gitu. Oke. Nah, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diah Ayu Pramesti, boleh dipanggil Dia, boleh dipanggil Ayu, bebas gitu ya. Saya sekarang alhamdulillah duduk di semester 3 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Balikpapan gitu. Dan alhamdulillahnya juga saya hari ini bergabung di salah satu organisasi internal kampus, namanya mungkin yang tadi Azra sebutkan HIMA gitu ya, himpunan mahasiswa. Namun kalau di Uniba itu memang ada khusus untuk Fakultas Hukum sendiri, namanya Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi kalau disingkat itu HMFH, Universitas Balikpapan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya mengenai gimana perjalanannya hari ini menjadi sekretaris divisi, kalau bisa dibilang saya juga baru berproses gitu, dalam artian hari ini saya juga masih duduk di semester 3 yang menurut saya juga itu masih langkah yang sangat awal dan dini sekali untuk bagaimana bisa menjadi sekretaris. Namun hari ini tuh saya memang sejak maba, sejak mahasiswa baru itu memang sudah tertarik bergabung di organisasi, karena saya paham betul rasanya kurang kalau misalnya ada yang nggak diikutin gitu. Kalau cuma kuliah pulang, karena memang dari SMP sebenarnya saya memang mulai membiasakan diri untuk mencari relasi, kemudian ibaratnya teman ngobrol lah gitu, yang nggak hanya di kelas kita duduk bareng kemudian kita kerjain soal gitu, enggak dari gitu. Jadi sejak maba bergabung ke himpunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, kemudian seiring berjalannya waktu tentunya kita berproses dan belajar sampai hari ini saya bisa menjadi sekretaris divisi kajian dan advokasi. Nah, kebetulan waktu itu memang banyak divisi kalau di himpunan mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri gitu. Mungkin saya juga izin kepada kawan-kawan HMFH Universitas Balikpapan untuk sedikit menjelaskan atau menggambarkan, dan kebetulan saat itu juga saya itu ditawarkan untuk menjadi salah satu staf, waktu itu masih staf divisi kajian dan advokasi. Nah, karena waktu itu tugas yang pertama kali diberikan kepada saya adalah, kalau anak hukum kan katanya mengkaji, menganalisis gitu kan. Saya disodorkan waktu itu kayak, kamu kaji ini ya dia gitu. Oh iya, saya belum ngerti apa-apa waktu itu, kayak cuma ya udah, tapi bantuin ya Mbak, kayak diskusi bareng. Oh ya udah, akhirnya diskusi, ternyata keterusan, dan akhirnya hari ini menjadi sekretaris divisi kajian dan advokasi. Ya, itu keren. Jadi dari kata-katanya itu tadi, berarti Ayu ini sebelum ikut HIMA pernah ikut organisasi lain juga? Iya betul, pernah. Kalau misalnya sebenarnya dari SMP sih ya, kalau bisa dibilang seriusnya itu mulai SMP. Itu waktu itu organisasi pertama yang saya ikuti itu Pramuka. Saya ingat betul, Pramuka di SMP Negeri 3 Balikpapan. Waktu itu pertama kali di situ saya diajarkan berbicara, diajarkan ngomong, karena dulu sebenarnya saya juga bukan tipe anak yang suka ngomong gitu ya. Saya dulu tuh tipe anak yang akademis banget sih kalau bisa dibilang, karena juga ada pola didik dari orang tua yang
mengharuskan sisi akademisnya dikedepankan. Jadi itu menjadi tanggung jawab juga bagi saya, dan akhirnya mencoba hal-hal baru di SMP melalui pramuka. Kemudian kalau di SMA sendiri, saya sempat ikut bergabung dengan Paskas SMA Negeri 1 Balikpapan. Sembari ikut Paskas, saya juga ada ikutin organisasi di luar sekolah. Waktu itu juga diajakin sama teman saya itu untuk mengikuti Forum Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan. Keren ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itu termasuk yang diajak itu termasuk motivasi atau mungkin ada motivasi tersendiri Ayu bisa masuk ke dalam dunia organisasi itu? Sebenarnya kalau misalnya motivasi dari dalam diri memang sudah ada sejak dulu. Ya memang saya ingin belajar gitu ya, karena katanya kan kita hidup ini proses pembelajaran yang panjang gitu, seumur hidup ya kita pasti belajar gitu ya. Nah kalau keinginan memang sudah ada, cuma waktu itu kembali lagi ke diri saya, waktu itu saya sempat ragu, kemudian ada beberapa kawan-kawan yang ngajak, ayo dia ikut, ayo ikut gitu. Akhirnya oh ya udah, kenapa nggak coba aja. Itu sih poin pertama yang memang kalau misalnya kita mau maju, kita nggak bisa stuck di one space atau satu tempat aja gitu. Ya. Jadi seperti kata Ayu tadi itu, kita nggak bisa, kita harus membuka jalan baru lah. Ya, jalan baru kita memperluas koneksi kita juga ya. Nah, terus sebagai sekretaris nih, pernah tidak sih diberi tanggung jawab yang menantang gitu? Sebenarnya kalau dibilang menantang, setiap hari bagi saya tugas itu menantang gitu. Cuma kalau berbicara kapan sih hal-hal atau momen-momen yang sangat menantang bagi saya, tentunya ketika saya baru mau mulai mencoba hal baru, kehidupan atau transisi dari sekolah ke kampus itu beda gitu kan. Nah, dalam artian hari itu saya merasa tertantang ketika memang saya baru mahasiswa baru, tapi disuruh udah kamu baca nih, kamu kaji, kamu buat, kalau misalnya membuat acara kan biasanya ada tor, itu mulai dikasih di situ. Jadi akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka ya memang harus baca gitu, supaya tulisan kita kan juga dibaca sama orang, jadi supaya nggak salah-salah. Akhirnya tergerak dan termotivasi dan tertantang dari situ untuk maju gitu. Itu di proses itu pernah ngerasain capek nggak sih? Kalau capek pasti. Kalau capek pasti, karena dalam artian manusiawi ya, menurut saya juga capek, lelah, ngeluh itu termasuk hal-hal yang manusiawi, dan semua orang saya rasa pasti pernah merasakannya gitu, entah itu diucapkan atau tidak gitu, itu pasti pernah, itu alamiah, dan itu reaksi atau respon tubuh yang memang harusnya terjadi ketika kita melangsungkan atau mengemban tanggung jawab misalnya, itu pasti terjadi sih. Kan tadi capek bilang itu cara ngatasinnya gimana nih? Kalau cara ngatasin capek, saya pasti juga membagi waktu, dalam artian kita nggak melulu organisasi diskusi terus sih, pasti ada selingan kayak tetap have fun, itu harus tetap ada. Refreshing juga gitu ya, refreshing, entah itu mungkin kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mungkin bilangnya trennya self healing gitu ya. Self healing. Tapi menurut saya ya setiap orang juga punya caranya masing-masing untuk membagi waktu dan supaya mengurangi capeknya gitu. Cuma kalau saya pribadi itu cara yang ampuh adalah kalau misalnya lagi capek ya memang sedikit beristirahat perlu, kemudian tinggal memang kita diskusi santai aja, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang memang biasa kita ngobrol, kemudian juga melakukan hal-hal yang kita sukai, kayak misalnya nonton, atau kebetulan akhir-akhir ini saya lagi suka nonton dan ada relate dengan hukum, jadi sekalian sambil menyelam minum air gitu kan. Sekalian Itu sih ya betul, jadi itu salah satu ngilangin capeknya, dan pastinya keluarga sih yang hari ini bisa buat saya berdiri terus dan jalan sampai detik ini juga. Dukungan keluarga juga penting banget ya. Terus dari semua tadi tuh apa skill atau manfaat yang bisa Ayu dapatkan sampai sekarang ini? Dari berorganisasi? Iya, dari berorganisasi. Banyak sih. Saya juga bisa mungkin bilang atau mengatakan bahwa saya yang hari ini nggak mungkin ada kalau misalnya nggak melalui proses-proses dalam berorganisasi itu sendiri gitu. Saya hari ini nggak mungkin bisa ngomong mungkin di depan kamera seperti ini kalau misalnya saya cuma ngerjain soal di kelas kemudian pulang, mungkin hari ini itu bukan saya yang duduk di sana gitu. Nah cuma memang masih jauh dari kata sempurna, cuma itu sih yang memang selalu buat saya ada dan
terus belajar gitu, karena saya percaya juga setiap orang itu pasti punya hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Misalnya kita lagi ngobrol berdua nih, gitu kan, pasti ada satu hal setidaknya yang saya nggak tahu dari Mbak dan begitu pun sebaliknya, gitu kan. Nah, yang saya dapat sih pertama juga soft skills. Soft skills yang mungkin sering dibilangin, dan saya rasa mungkin teman-teman yang berorganisasi lainnya itu juga merasakan hal yang sama gitu. Cuma soft skills seperti misalnya public speaking, kemudian misalnya hal-hal lain yang berkenaan dengan jiwa sosialisasi, itu mungkin juga nggak akan didapat kalau misalnya kita hanya menunggu bola gitu. Menunggu bola ya. Dalam artian saya percaya, dan senior saya atau teman-teman saya juga selalu mengatakan bahwa organisasi itu sebuah wadah mati, benda mati. Jadi dia hanya sebagai provider atau penyedia kesempatan. Kalau misalnya kita nggak mau bergerak untuk mengambil kesempatan yang ada di depan kita, kita juga nggak bakal grow up atau bertumbuh kembang sampai hari ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya rasa juga nggak ada organisasi yang jelek atau buruk gitu ya, dalam artian semua organisasi itu sebenarnya cuma benda mati, dan penggeraknya adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita mau berproses, ya kita harus ngambil kesempatan, take a chance gitu. Jadi kalau misalnya kita menyanyiakan, ya udah, itulah hasil juga yang bakal kita dapat. Saya juga kayak gitu sih, kalau tanpa masuk KPMB ini saya nggak mungkin bisa ada di sini gitu. Betul. Dan sekalipun masuk organisasi, kalau cuma nggak ngapa-ngapain juga gitu, buat apa gitu ya kan. Oke, terus kita masuk ke bagian intinya nih, bagian yang ditunggu-tunggu ini. Gimana sih tips dari Ayu untuk menyeimbangkan waktu antara kegiatan organisasi dengan perkuliahan itu gimana? Kalau misalnya tips khusus sebenarnya nggak ada ya, dalam artian saya juga bukan orang yang pakem dan kaku-kaku banget harus kayak menjadwalkan hari ini harus ngapain, hari ini harus ngapain gitu. Nah, cuma yang saya percaya pertama untuk membuat semuanya berjalan adalah lakukan aja gitu. Dalam artian tujuan pertama kita pasti belajar. Kita di sekolah, kita di kampus dibayar atau ngebayar kampus, itu juga kita untuk belajar. Jadi seharusnya tugas utama kita itu ya belajar gitu. Tapi tidak terlepas dari itu gitu. Ketika kita misalnya memutuskan untuk join atau bergabung ke organisasi, berarti kita harus punya komitmen kepada diri kita sendiri bahwa ya udah, dengan kita join ke organisasi otomatis waktu kita harus terbagi. Itu sudah konsekuensi yang otomatis ditimbulkan ketika kita memilih untuk bergabung ke dalam suatu wadah, suatu tempat yang mengharuskan kita mengemban tanggung jawab baru. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi untuk tips khususnya sebenarnya nggak ada, lakukan aja yang menurut kita itu baik, dan memang kita merasa have fun dan senang ada di situ gitu ya. Sesuai passion kalau orang-orang bilang gitu kan. Sesuai passion, dan yakin aja bahwa ini tuh proses. Itu setiap kegiatan adalah pembelajaran. Dan selain itu juga kalau misalnya saya mulai kewalahan ya, saya waktu itu sempat ini sih, sebenarnya ini cara yang mungkin semua orang lakuin juga rata-rata mostly gitu kan. Saya selalu mencatat di buku kecil gitu, kayak take note di buku kecil apa aja yang harus saya lakukan hari ini, itu campur kayak baik organisasi maupun tugas-tugas gitu. Jadi kenapa saya nggak di HP, karena biasa itu HP itu distraksinya besar banget gitu. Jadi kadang saya masang di wallpaper, ternyata itu nggak berpengaruh nih ke saya, dalam artian saya sudah masang tapi masih banyak yang lewat atau miss. Berarti metode itu nggak cocok saya terapkan untuk diri saya gitu. Jadi kalau ditanya untuk apa tipsnya, sebenarnya kembali lagi ke kawan-kawan, kembali lagi ke teman-teman, pahami diri kalian sebenarnya kalian itu tipe yang seperti apa sih, tipe yang cocok seperti apa. Dan untuk membuat semuanya berjalan lancar, sadari aja bahwa itu adalah tanggung jawab mau nggak mau harus dilakukan gitu. Karena kita berani ngambil, ya udah berani ngejalanin juga gitu. ya. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, itulah bahasanya. Benar banget. Saya juga pernah lihat seperti kata Jeremy Pauline, tahu Jeremy Pauline ya, dia pernah bilang sebanyak apapun tugas yang kamu dapat, udah lakuin aja, ntar juga bakal selesai gitu loh, tahu-tahu selesai. Oke, terus ini terakhir untuk penutup aja, ini ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman ya, teman-teman gitu, misalnya mungkin sekarang ini ada maba-maba gitu yang pengen join organisasi tapi takut gitu, nggak bisa bagi waktu gitu, ada nggak? Sebenarnya saya duduk di sini bukan untuk menggurui teman-teman juga ya, dalam artian kita bisa sharing, saya menyampaikan apa yang memang seharusnya saya sampaikan, dan berdasarkan pengalaman juga belum menjadi seseorang yang hebat sekali gitu. Cuma harapannya sih gini sih,
kalau menurut buku yang saya baca itu ada, mungkin kawan-kawan tahu sebuah seni Jessica Bodo Amat karyanya Mark Manson. Itu kan ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga. Waktu itu sempat saya baca dalam bahasa Inggrisnya, dan intinya di situ mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang itu pasti punya masalah dan setiap kita itu adalah rata-rata. Di situ tuh mengatakan bahwa kita itu punya kesibukan masing-masing, kita punya kesulitan masing-masing, dan bukan bagaimana caranya supaya kita menghilangkan kesulitan itu, tapi bagaimana caranya kita dealing sama kesulitan atau tantangan baru yang ada di depan kita gitu. Jadi menurut aku sih itu sih. Jadi untuk join berorganisasi, tanggung jawab sudah pasti ada. Bukan bagaimana caranya menghilangkan tanggung jawab itu, tapi bagaimana mencari tanggung jawab yang memang kita itu deal with it gitu loh. Gitu. Dan kemudian poin kedua juga yang ingin saya sampaikan dari buku yang udah saya baca juga tadi, di situ mengatakan bahwa kita itu sebenarnya rata-rata, kita itu semuanya rata-rata, we are pretty average people gitu. Dalam artian karena kita rata-rata dan kita sadar bahwa kita rata-rata, kita perlu wadah belajar baru setiap harinya gitu kan. Jadi lewat organisasi juga saya belajar banyak hal, saya bertemu banyak kepribadian orang yang berbeda-beda, dan secara tidak langsung mau nggak mau kita harus menyesuaikan, tapi tetap dengan diri kita yang asli harus tetap ada gitu sih menurut aku. Jadi sadari bahwa kita pembelajar, itu aja sih. Dan jangan pernah cepat merasa puas, nggak ada pintu yang terbuka kalau misalnya kita nggak mau dorong kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kesempatan diambil, selama itu baik dan bermanfaat khusus bagi orang-orang lainnya juga dan bagi diri sendiri, just take it gitu. Jadi tadi sudah dengarkan penyampaian tadi dari Ayu, sekaligus penutup dari topik ini. Terima kasih Ayu udah mau diundang ke acara kopi kali. Terima kasih juga sudah mau mengundang gitu. Padahal saya juga baru semester 3 gitu ya. Cuma nggak apa-apa, kita sama-sama belajar, harapannya juga ya kan. Nambah-nambah pengalaman juga ya kan. Terus semoga kegiatan ngopi kali ini tuh bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang sedang menonton. Dan mungkin itu aja kali ya dari kita ya. Kalau gitu sekian dari saya selaku host Azra Atika Ferdian. Bila saya ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya.